Saya mau sharing karena nyangkut sama pertanyaannya Aulia. Orang tua itu ketika memilih pendidikan, dia pasti punya pertimbangannya sendiri. Termasuk ketika dia memilih misalkan tadi waldorf. Udah tahu kan kalau waldorf itu dia memang nggak ngajarin calistung sampai anak usia SD pun masih nggak terlalu strict ya. Bahkan kalau yang PAUD-nya ya sama sekali nggak diajarkan, terus no teknologi, no gadget, no TV kayak gitu. Mereka benar-benar kayak kita steril gitu, anaknya nggak dipaparkan oleh eh, teknologi dulu gitu. Nah, hebat menurut saya, apalagi di zaman digital ini, era digital ini, karena nggak semua orang tua siap. Kuncinya nggak semua orang tua siap. Gitu. Nggak usah ngomongin orang tua lain ya, saya sendiri. Suka ada pertanyaan ke saya gitu. Bu Yuni kan psikolog, Bu Yuni kan ini, anaknya dikasih gadget apa enggak gitu. Kaget kalau saya bilang anak saya YouTuber. Suatu pasti dia pegang gadget. Dulu sebelum COVID, saya strict banget dengan gadget, no gadget kayak gitu. Nah, sebelum COVID. Tapi let's see, COVID datang, pandemi datang, semua belajar online. Mau nggak mau anak terpapar sama teknologi, sama gadget kan. Nah, saya juga nggak ngerti waktu saya, kalau wardrobe mungkin ya pasti saya rasa wardrobe sejati eh, pasti nggak pakai Zoom kali mungkin ya. Dia mungkin lebih ke kasih activity, home activity with parents gitu sama orang tua. Nah, kalau saya pribadi ini bukan berdasarkan model model atau metode apapun, saya fleksibel. Fleksibel dalam arti saya ngelihat anak saya. Karena saya punya teman yang anaknya meskipun dikasih gadget dia tidak tertarik, dia lebih tertarik buku. Masih ada ternyata anaknya seperti itu. Jadi kalau di Montessori itu istilahnya follow the child. Follow the child itu. Jadi ikutin anaknya maunya apa. Nah, tapi ada dua kalau di Montessori ini saya review ya materi sebelum UTS. Ada aspek keamanan sama kesopanan. Jadi meskipun follow the child, tapi kita harus tahu aturan. Kalau anak kita misalkan hujan-hujanan, lagi batuk pilek hujan-hujanan kan nggak apa-apa kata Montessori follow the child. Hujan-hujanan itu juga kan konyol, itu nggak aman buat anak bisa sakit gitu. Terus ya silahkan yang mau keluar dong. Terus yang follow the child dia lagi main dia naik-naik ke meja ada tamu terus kata tamunya kok dia naik ke meja itu kata mamanya nggak apa-apa kok kami ini Montessori yang follow the child jadi anak naik meja itu lagi bermain imajinasi itu juga ngaco ya kan nggak sopan jadi yang namanya follow the child tetap harus ada aspek kesopanan sama keamanan kalau anak main-main lari di jalanan gitu juga kan nggak aman itu nggak boleh nah kalau saya pribadi eh, beranggapan ya dinamis. Pendidikan itu dinamis, fleksibel, dan yang penting eh, fokus sama anak. Jadi kalau menurut saya model ini A, B, C bagus, atau oh sekolah ini bagus, eh, tapi kalau anaknya nggak bisa mengeluarkan potensinya, nggak happy gitu, nggak jadi dirinya sendiri, buat apa? Gitu. Karena kalau saya dapat anak susah. Anak pertama saya meninggal, baru dapat anak kedua, ketiga itu semua bonus. Jadi itu alasan saya waktu itu homeschoolingin Kenzi, anak pertama. Karena dapat anak susah, makanya saya homeschooling si Kenzi dulu. Tahun 2012 homeschooling, 2013 2013-14 mulai cari temen. Jadi bukan homeschooling tunggal. Nah, tadi ada yang kurangnya di materi homeschooling itu ada beberapa jenis homeschooling, ada tunggal, majemuk, ada komunitas juga gitu. Nah, ketika Casey 2013-2014 ada teman-temannya, mulai berarti kita udah mulai ada grup, homeschooling group, sampai akhirnya bertambah-bertambah, akhirnya kita jadi komunitas. Tahun 2017, homeschoolingnya Casey dan teman-teman udah lebih dari 10 keluarga tuh akhirnya
2016 udah ditengok sama Dinas Pendidikan Kota disuruh untuk dilegalkan. Masih nggak mau, 2017 masih bingung. Akhirnya atas masukan dari Bukabit, Kepala Dinas, dan lain-lainnya, akhirnya kita putuskan homeschooling tadi pendidikan apa? Ayo, ada yang ingat? Ayo, Pendidikan alternatif, Bu, informal. informal. Informal ya. Nah, di Indonesia itu ada 3 jenis pendidikan. Formal, non-formal, informal. Nah, dulu Kensi itu informal, homeschooling. Gurunya siapa? Guru utamanya saya. Gitu. Dan kalau pasti komunitas itu ganti-gantian, orang tuanya ngajarnya ganti-gantian. Apalagi zaman dulu Kensi itu masih multicultural ya, masih ada keluarga dari Amerika, dari Inggris, dari Dayak, Jawa, Cina, itu jadi multicultural gitu. Jadi eh, storytelling kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Jadi bermain dan ininya belajarnya di mana aja, kapan saja, dengan siapa aja. Ketika 2017 mulai 2008 mulai dilegalin, kita pakai jalur non formal. Jadi dari informal homeschooling pindah ke non formal. Kenapa nggak formal? Karena non formal itu win-win solution kalau buat kayak saya dan mungkin rekan-rekan keluarga yang pengen pendidikan tetap merdeka belajar. Merdeka belajar kan baru digaungkannya itu pas Menteri sekarang kan, Mas Nadiem kan. Tapi sebelum Mas Nadiem berkoar, maksudnya eh, apa ya, membuat statement Merdeka Belajar, banyak keluarga yang memang sudah merdeka belajar sendiri gitu. Nah, termasuk saya waktu itu udah punya prinsip filosofi anak tuh harus merdeka belajar, nggak mau dipaksa. Saya nggak pengen anak saya kalau Kensi waktu itu belum pengen belajar belajar ya nggak mau saya paksa gitu. Yang penting dipaparin aja, dipaparin terus, dibacain buku, di bermain peran semuanya. Jadi disitulah rohnya, homeschoolingnya tetap ada sampai akhirnya kita dilegalin jadi homeschool. Itu awalnya homeschool. Homeschool, eh, kenapa namanya homeschool sih? Karena ya kita tetap meskipun kita udah legal, maksudnya legal udah berinstitusi, sudah ada yayasannya, sudah ada izin-izinnya, udah ada dapodiknya, udah ada, apalagi sekarang kan mau formal mau non formal, selama bahkan informal, selama informal tuh bisa nanti menginduk pada non formal untuk dapat NISN sama dapodik itu eh, legal diakui negara, mau jalur pendidikan apa aja. Jadi eh, homeschool itu non formal, kalau homeschooling itu informal. Jadi homeschool tuh, kalau homeschool dalam arti ini ya, nama nama institusi. Yang tetap filosofinya tetap pendidikan berbasis keluarga dan komunitas, tetap pendidikan utama keluarga. Tuh. Nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi minggu depan tentang homeschooling berarti ya. Homeschooling berarti sisa homeschooling sama holistik integratif dan kurikulum merdeka ya, kalau nanti kalian bisa cari. Oke, ada lagi pertanyaan yang mau lanjut kuliah silahkan. Ada lagi? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak, kita sudahi. Sudah? Nggak ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti saya anggap semuanya sudah paham ya. Sampai ketemu minggu depan.